Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 2 subtema 3. Untuk itu silakan kalian simak video ini dengan baik, dan sebelum kita mulai mari sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Nah, jadi untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungannya. Jadi, adaptasinya makhluk hidup itu beberapa membawa manfaat bagi manusia. Nah, yang pertama itu tumbuhan. Contohnya di sini ada tumbuhan lidah buaya. Lidah buaya ini memiliki habitat darat dan mampu bertahan di lingkungan yang kering karena hasil modifikasi dari daunnya tersebut. Lidah buaya ini dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Nah, jadi udara-udara yang kotor itu dapat dihisap atau diserap oleh si lidah buaya ini. Nah, dan bukan hanya itu, lidah buaya ini dagingnya bisa dimanfaatkan. Nah, salah satunya itu untuk penyembuhan luka luar. Nah, jadi dagingnya itu nanti diambil, kemudian bisa digosokkan ke luka luar seperti luka bakar. Nah, khasiatnya pada tanaman lidah buaya atau aloe vera ini dapat meringankan bekas luka bakar. Nah, jadi seperti itu. Jadi manfaatnya itu luar biasa dari sebuah tanaman saja. Nah, yang selanjutnya kita bahas mengenai tumbuhan bakau. Nah, minggu kemarin sudah kita bahas mengenai tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau ini hidup di pesisir pantai atau di pantai. Nah, dia memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Jadi dengan dia mempunyai akar tunjang tersebut, dia akan menjadi tumbuhan yang kokoh sehingga membuat garis pantai itu tidak terkikis oleh air laut atau yang kemarin sudah Bapak jelaskan yaitu abrasi. Nah, jadi tanaman itu membawa manfaat bagi manusia dan lingkungannya. Nah, selanjutnya apabila tadi kita membahas tentang tumbuhan, sekarang kita masuk ke pembahasan hewan. Nah, selain tumbuhan, hewan juga memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungannya. Contohnya itu seperti hewan yang sudah sering kita lihat yaitu cacing. Cacing ini menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Nah, jadi kotoran cacing ini dapat menyuburkan tanah yang akan menjadi pupuk nantinya bagi tanaman-tanaman yang tumbuh di tanah tersebut. Kemudian gerakan cacing di dalam tanah juga dapat membuat tanah berpori. Artinya ketika cacing merayap di dalam tanah itu, tempat hasil cacing merayap itu akan menjadi saluran air bagi tanahnya. Jadi tanah itu akan selalu terairi. Nah, tanah yang berpori membuat tanah dapat menyerap air dan nutrisi hingga tanaman hidup di tanah tersebut menjadi subur. Nah, jadi dengan adanya cacing di dalam tanah tersebut, maka dapat dipastikan bahwa tanah tersebut akan menjadi lebih subur dan tanaman yang ada di sana akan menjadi lebih baik, nutrisinya terjaga serta dapat menyerap air dengan lebih baik. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hewan domba. Nah, domba ini hampir mirip dengan kambing. Cuma bedanya pada domba ini rambutnya lebih tebal. Nah, fungsi rambutnya itu berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Nah, jadi rambutnya itu tumbuh lebih lebat. Dan rambutnya inilah yang dimanfaatkan manusia untuk diambil dan dijadikan sebagai kain wol. Kain wol ini yang nantinya akan menjadi bahan baku untuk membuat pakaian. Nah, jadi pakaian yang terbuat dari kain wol ini akan menjadi terasa lebih hangat. Nah, karena teksturnya yang agak tebal.